Siapa satu-satunya Tuhan yang benar kata Yesus? Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalilnya Yesus bilang satu-satunya Tuhan yang benar Bapa. Inilah yang dimaksud iman buta, tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh kitab suci. Ini yang saya maksud. Enggak gitu. Abang aja yang terlalu total. Kan dalilnya Yesus memerintahkan bahwa satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Mana dalilnya? Tunjukkan. Ya itu iman, itu kan di dogma dia. Saya bilang, brother, dogmamu itu tidak sesuai dengan kitab sucimu. Sumber iman itu ada 3 kalau versi Katolik ya. Kitab suci, adat istiadat, dan ajaran Bapak Gereja atau magisterium. Kalau abang cuma lihat dari kitab suci, ya dangkal lah. Makanya nggak bisa bahas-bahas kayak gini. Abang nggak tahu sepenuhnya. Ibaratnya saya tulis dari arah saya, lihatnya bisa aja dari abang 3. Tapi dua-duanya sama-sama benar begitu. Jadi kalau tolak ukur abang hanya di Bible aja, hanya kitab suci, hanya Alkitab, itu masih nggak mau sebenarnya saya ladenin gitu bang. Soalnya masih minim informasi. Persepsi di situ terjadi. Coba, brother, saya narasi sedikit ya. Pertama, yang saya mau sampaikan adalah orang beragama itu ada 2 jenis, ada 2 kategori. Ya. Yang pertama, dia beragama mengikuti apa yang dikatakan oleh kitab sucinya. Saya kasih contoh nih, umat Islam. Ketika Tuhan kami berkata Bismillahirrahmanirrahim, Ini siapa yang nge-lag sih? Oh. Lapar kak rupanya. Kan. Ya, jadi gitu ya kak ya. Intinya kita saling-saling menguatkan lah dalam hidup ini. Apa yang mau dikuatkan, Dek? Iman aja nggak bisa. Kamu beriman tidak didasari loh. Ya, apapun dalilnya itu, tetapi pemahaman seperti itu setidaknya dinyatakan dalam perbuatan lah. Loh, Dek, bukan berbuat baik, tidak berbuat makan tadi. Iya ya. Woy. Makan dulu man. Sama. Dulu ya. Kita lihat dulu si Fandi ya, naik apa tidak. Karena Iya, saya iya, tidak iya. mau masuk ke kalian gitu loh. Oke, betul. Tapi kalau mau kakak mau buka apalagi nanti, jadi kakak kalau harus cari 3 sumber gitu. Jadi memahami Katolik itu harus ada 3 hal yang menjadi dasar iman. Itu kitab suci, selain itu ada adat istiadat sama ajaran magisterium, ajaran Bapak Gereja, ajaran Paus itu yang disebutkan itu. Soalnya nanti ada kayak kitab suci kan banyak, tapi dia itu dulu tuh ada namanya ada banyak kitab kayak tambahan pada Ester, terus Injil Yudas. Di situ tuh dijelaskan bahwa Yesus punya istri, tetapi dalam konsili Trente di kota Treno, Italia, itu semua tidak diterima oleh gereja. Karena menurut gereja, ajaran-ajaran ini tidak benar. Tulisan-tulisan ini tidak memenuhi standar gereja gitu. Begitu. Jadi dalam gereja juga ada masa-masa kayak masa-masa ininya, masa toannya begitu. Masa apa? Ya dulu di gereja itu Paus Yohana perempuan ya. Paus kan bisanya cuma laki-laki. Ya. Terus? Namanya perjalanan gereja dari awal sampai sekarang itu tidak mudah dan memang banyak ininya juga lika-likunya. Ya, halo Edi, sebentar ya. Yo. Edi, Halo, Assalamualaikum. di agama apa, Bang? Boleh saya bertanya? Agama apa, Bang?
agama Islam. Abang mau bertanya sama siapa? Sama abang yang di atas itu siapa? Oh, silakan Jangan abang. bertanya bang, pertanyaan kamu. Bentar ya, sebentar. Pandi, kemana kau Pandi? Pandi! Kau harus fokus. Saya tadi tidak fokus karena saya lagi makan gitu. Pandi. Oi Pandi! Ah, ya, sebentar. Ini ada yang mau naik. Iya, silakan. Halo, Baja. Assalamualaikum. Ya, Islam bang. Islam sebentar aja boleh kah? Waalaikumsalam. Mau ngapain abang? Selamat siang Mas Aris. Selamat siang, Bang. Begini Mas Aris. Saya ingin bertanya untuk Mas Haris ini ya. Tadi saya dengarin dari Yang tadi Islam Mas Haris. jangan baru naik loh. Aduh. Mau tanya sama Mas Haris ada bilang Mas Haris ini, Mas Haris. Ih, susah kali lah Islam ini ya. Coba kalau di rumahnya pasti di Ini saya mau blok tanya. ini. Dari tadi kan saya dengarin ini ya. Dengarin sampai dari Saya Bang nggak tahu Pandi. lah entah. Jaringannya kan ya, Kak? Iya, jaringannya. Yang Islam jangan dulu naik. Yang Islam jangan naik. Paham nggak? Aduh, parah betul Kakak dari Medan ya? Ya, saya dari Medan. Kenal sama ini nggak? Kak Mikana. Itu live ini juga kayak gini. Mikana besar muncung aja. Saya nggak Kenal, suka kalau nggak gini loh dek. Kita diskusi itu apa yang ditanya itu yang dijawab. Iya. Saya mau tuh begitu kalau diskusi biar kita dapat poin. Ya, Lagian jadi dia kalau tuh sama bukan tritunggal, kalian tritunggal, dia tuh oneness. tapi kalau Kak Mikana kan ini dia. Yahweh, Yesua, ya itu. Iya, makanya ditanyakan sama Mikana. Yohanes 17 nomor 8. Segala Tapi firman kalau- yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman dari Bapa. Sementara kalau imannya si Mikana yang memberikan firman itu adalah Yesus sendiri. Itu pemahamannya si Mikana. Jadi Yesus menerima firman dari Yesus. Kan itu gila namanya. Nah iyalah. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus berdoa kepada siapa? Sama Elohim sendiri. Iya. Wow itu. Soalnya kayak kalau menafsirkan itu kayak ya susah gitu. Itulah kalian. Kristen ini kan banyak denom, Dek. Ya. Kayak yang mau penafsir kan di Katolik ini kan ada memang pekerjaan khusus itu, ada orang-orang. Jadi kayak umat-umat biasa ya imannya lebih ke kayak tanpa banyak tanya gitu. Iya, makanya itu. Ini nggak ada lagi yang mau naik kayaknya. Oke ya, Dek. Kamu follow saya, nanti insya Allah mungkin selesai apa saya live lagi.
Oke, siap Kak. Terima kasih ya udah mau Oke, follow ya. Nanti saya undang lagi ya. bisa follow Kak. Iya ya. Terima kasih. Siap. Yup. Makasih ya Dea. Selamat siang.